Foto terbaru Mario Teguh yang seakan menghilang karena pengakuan Kiswinar, kini sering liburan ke luar negeri bareng istri sempat menjadi motivator idola banyak orang dan dikenal lewat jargon salam supernya. Mario dan keluarganya sempat jadi sorotan, ketika seorang pria bernama Kiswinar mengaku sebagai putra dari pernikahan pertama sang motivator yang ditelantarkan. Well, kasus itu sudah bertahun-tahun lalu. Mario pun sempat menghilang dari layar kaca setelah perseteruannya dengan Kiswinar jadi perbincangan publik. Buat yang penasaran, begini kabar Mario Teguh sekarang. Mario Teguh mungkin sudah tak sesering dulu tampil di layar kaca dengan salam supernya. Tapi dia masih jadi motivator dengan kata-kata bijak di berbagai platform media sosial. Followernya pun masih banyak, namun Mario bisa dibilang jarang berbagi kegiatan kesehariannya di media sosial. Justru istrinya lah, Lina, yang rajin mengunggah foto sang suami atau kebersamaan mereka. Lina dan Mario pun sering pergi liburan berdua, termasuk umrah sekitar September tahun lalu. Lina mengaku bersyukur mereka diberi kesempatan buat ke Tanah Suci lagi FYI, Januari tahun 2023 lalu, Mario dan Lina merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-28. Keduanya masih awet romantis dan saling mencintai sampai sekarang kalau ini ketika Mario berkunjung ke Lyon, Prancis. Ia tampak makan dengan kerabat mereka di sana, saat Mario dan Lina berpose di Paris. Kata Lina ini seperti bulan madu kesekian kalinya dengan sang suami tercinta. Senyum cerah Mario Teguh ketika berada di atas kanal di Amsterdam, Belanda. Pastinya Lina yang mengambil foto sang suami, ketika mereka liburan ke Kapadokia, Turki. Romantis sekali. Semoga bahagia, sehat, dan romantis terus ya. Kemana Mario Teguh sekarang? Ini 8 foto terbarunya pasca perseteruan dengan sang anak Kiswinar. Kamu mengenal Mario Teguh sebagai sosok motivator yang dikenal publik karena motivasi-motivasinya yang luar biasa. Kata-kata motivasinya seringkali menginspirasi banyak orang. Sayangnya, namanya menghilang pasca berkonflik dengan anak kandung dari pernikahannya sebelumnya, Ario Kiswinar. Diketahui jika Mario Teguh tak mengakui Kiswinar sebagai anak. Setelah perseteruan tersebut mereda, dirinya pun seakan hilang dari televisi tanah air. Kemana Mario Teguh sekarang? Simak beberapa foto terbarunya di sini. Punya acara sendiri Mario Teguh sempat besar karena acara Mario Teguh Golden Ways yang ditonton oleh banyak orang. Pasca perseteruan tersebut mencuat, dirinya pun mundur dari acara tersebut. Bertahan hingga 10 tahun Mario Teguh Golden Ways bahkan bertahan sampai 10 tahun, mulai tahun 2006 hingga tahun 2016, tahun di mana dirinya berseteru dengan Kiswinar. Masih berikan motivasi walau kini sudah jarang tampil di layar kaca, nyatanya Mario Teguh masih memberikan motivasi dan kata-kata bijaknya melalui akun Instagram pribadinya, @MarioTeguh. Masih jadi motivator. Diketahui jika Mario masih menjadi motivator hingga saat ini, hanya saja dalam beberapa acara off-air. Salah satunya adalah acara bertajuk Minum Kopi Lambat-Lambat yang dipandunya secara off-air. Bertemu Raffi Ahmad potret saat Mario Teguh bertemu dengan Raffi Ahmad saat keduanya berada di Madinah, Saudi Arabia beberapa waktu yang lalu, harmonis. Hubungannya dengan sang istri, Lina Teguh pun juga masih harmonis hingga saat ini. Pun dengan sang anak yang kini berkuliah di Sydney. Bisnis training selain aktif di media sosial, Mario Teguh juga memiliki bisnis di bidang training yang diberi nama Omari Umroh, yang mengajarkan tentang strategi dan teknik menjual umroh bersama Mario Teguh. Umrah bareng potret saat Mario Teguh melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci bersama dengan sang istri, Lina Teguh. Perjuangan Kiswinar nyatanya harus berakhir saat gugatannya pada Mario Teguh ditutup. Dalam SP3, dijelaskan bahwa alasan pemberhentian kasus ini adalah kurangnya bukti yang dibawa. Terkait pembatalan ini, Ferry Amahorseya selaku kuasa hukum Kiswinar pun mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Pasalnya, pihak penyidik seolah memonopoli berkas kasus, tanpa berkoordinasi dengan baik dengan kejaksaan. Perkara ini bukan punya penyidik. Kalau ada orang yang merasa dirugikan, kemudian melapor pada penyidik, maka berkas perkara itu bukan punya penyidik sendiri, bukan punya polisi sendiri, perkara itu punya peradilan, kejaksaan, pengadilan. Bukan untuk dimiliki sendiri, maupun dimonopoli. Gak boleh, ungkap Ferry saat diwawancarai keanehan lain. Menurut Ferry, pihaknya merasa tidak pernah diajak berunding soal kelengkapan bukti yang harus dibawa. Namun tiba-tiba saja, pihak penyidik langsung menyatakan bahwa bukti tidak cukup. Buat saya lucu, alasannya tak cukup bukti. Sekarang kita kan korban, pelapor.
Tapi pernah gak mereka mengkonsultasikan itu dengan kita? Pak Ferry buktinya kurang loh. Gak ada yang ngomong. Paling cuma bilang, oh iya telat karena ada kasus Ahok, kasus Rizik, ini itu, lanjutnya. Sebagaimana diketahui, Kiswinar melaporkan Mario Teguh, yang tak lain adalah ayahnya sendiri, atas tuduhan pencemaran nama baik. Dia tidak bisa menerima pernyataan Mario Teguh yang menyatakan bahwa Kiswinar lahir dari hasil perselingkuhan mantan istrinya dengan lelaki lain, usai perseteruan dengan Mario Teguh. Begini kabar terbaru Kiswinar. Sosok Aryo Kiswinar pernah menghebohkan publik pada 2016 lalu. Ia secara terang-terangan mengakui memiliki hubungan darah dengan motivator kenamaan Mario Teguh. Kiswinar mengatakan, ia adalah anak Mario dari pernikahannya dengan Aryani Sunarto. Demi meyakinkan argumennya, Kiswinar membawa sejumlah barang bukti yang memperlihatkan keterkaitannya dengan Mario Teguh. Termasuk foto masa kecilnya saat tengah digendong oleh sang ayah belasan tahun lalu. Sisi lain, Mario Teguh membantah telah menelantarkan Kiswinar. Mario bahkan menantang Kiswinar untuk melakukan tes DNA demi meyakinkan publik, jika dirinya adalah ayah biologis Kiswinar. Hasil DNA pun membuktikan, Kiswinar dan Mario Teguh positif memiliki hubungan darah. Kabid Humas Polda sudah kasih keterangan pers menyatakan hasil tes DNA antara Aryo Kiswinar Teguh dengan Sis Mariono Teguh adalah positif, 99,8%. Ungkap Ferry Amahorseya selaku pengacara Kiswinar, tanggal 25 November tahun 2016 lalu. Meski sudah terbukti memiliki hubungan ayah anak, namun hubungan Kiswinar dan Mario Teguh tak lantas membaik. Bahkan, kasus perseteruan keduanya pernah berlangsung selama setahun lebih di kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Setahun berlalu, Kiswinar ternyata masih menggeluti bisnis di bidang kertas, Pepa. Perusahaan yang dibawahi anak sulung Mario Teguh tersebut ternyata bergerak di bidang wirausaha dan pemberdayaan komunitas terpinggirkan. Sebagai CEO Pepa, Kiswinar kerap diundang sebagai pembicara di sejumlah event. Seperti saat dirinya diminta berbagi ilmu pada para mahasiswa Podomoro University beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Kiswinar mengungkapkan arti kertas dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, kertas adalah kertas. Benda yang remeh dan banyak ada di sekelilingnya. Tapi, buat saya kertas lebih dari sekedar kertas. Kertas telah mengubah hidup saya, tulis Kiswinar di Instagram. Saya menemukan banyak hal menarik yang sepertinya tidak habis untuk digali. Kertas juga yang membawa saya pada posisi sekarang. Ya, sederhananya saya itu kertas, dan demikian pula sebaliknya, sambung Kiswinar. Selain menjadi CEO Pepa, Kiswinar juga masih menekuni kariernya sebagai guru, terlihat dari keterangan profil akun media sosialnya. Sebagaimana diketahui, pria kelahiran tanggal 29 April tahun 1986 tersebut mengajar kesenian di Sampurna Academy, sekolah internasional dari PAUD hingga SMA. Kiswinar memang sosok yang senang berbagi ilmu. Terlihat dari halaman akun media sosialnya yang dipenuhi oleh beragam aktivitas penyuluhan tentang kertas. Tak cuma mahasiswa, Kiswinar juga menargetkan pendengar materinya adalah anak-anak.